Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Shalom Pak Eras, mohon bimbingannya. Kalau saya melihat tetangga yang sudah lansia dan renta hidup sendiri ditelantarkan keluarganya, sehari-hari makan dari tetangga, terkadang meminta-minta dari orang lewat untuk makan dan beliau tinggal di rumah yang sudah sangat tidak layak, sudah rusak, kotor dan bau. Saya mau membantu lebih lagi membawanya ke panti jompo. Tetapi takut karena keluarganya melarang. Sepertinya mereka mengharapkan bapak itu meninggal. Karena jika tahu bapak diberi makan atau obat pasti dimarahi atau dibuang. Apakah saya harus tetap membantu atau berdiam saja ya Pak? Karena keluarganya melarang. Ya sudah berusaha melaporkan ke dinas sosial tapi belum ada respon. Terima kasih Pak. Yang bertanya ini, Anda sangat berbakat masuk surga. Ya, orang yang mengasihi sesama itu akan mendapatkan tempat yang baik di dunia akan datang. Apalagi plus anak Allah yang mau menjadi serupa dengan Yesus, Anda berpotensi. Ini namanya belas kasihan. Saya tidak bisa memberikan bimbingan karena saya tidak tahu the whole case lengkapnya. Tapi saya salut. Saudara berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana menghadapi masalah ini. Saran saya, jangan tinggalkan bapak itu. Jangan tinggalkan orang tua itu. Anggap dan pandang sebagai orang tuamu. Saudara pasti punya kesempatan untuk melindungi dan punya cara untuk melindungi dia. Selamat berjuang. Lakukan itu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Salam Bapak, saya hamba Tuhan di daerah yang punya latar belakang pendidikan yang tidak memadai. Saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun, tapi jujur Bapak, sampai dengan saat ini saya belum mengalami apa itu bahasa roh. Yang saya mau tanyakan, apakah bahasa roh merupakan ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jawabnya langsung ya, belum tentu. Tetapi bagaimana dengan yang belum berbahasa roh, apakah tergolong orang yang diberkati Tuhan? Bahasa roh itu salah satu karunia. Jadi ada orang yang memiliki, ada orang yang tidak memiliki. Dan kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, bahasa roh diberikan untuk tanda bahwa Roh Kudus itu sudah hadir. Dan Roh Kudus itu akan memberikan masing-masing karunia yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda tidak memiliki karunia bahasa roh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau saudara merindukan itu, minta. Dan jangan maksa Tuhan. Yang penting hidup kita sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 itu, lebih dari segala karunia, kasih. Apa itu? Karakter Allah. Puji Tuhan. Pak, dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, kata Yesus kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Sedang dalam Yohanes 20 ayat 27 kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan taruhlah jarimu di sini. Begitu saudaraku. Yohanes 20 ayat 17 ketika Yesus berkata jangan memegang aku, itu dalam bahasa aslinya antomai. Artinya jangan hold. Jangan memegangi, jangan menahan aku. Ya biasalah wanita ingin supaya Yesus tidak lagi pergi kemana-mana. Ayo bersama kami terus. Tidak, aku harus menghadap Bapa. Aku belum menghadap Bapa. Jadi aku belum bisa menjemput kamu. Dan belum bisa membawa kamu ke tempatku. Di mana aku ada, kamu ada. Sedangkan Yohanes 20 ayat 27, dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Dalam bahasa aslinya, Vero, menyentuh.
hanya menyentuh, tapi bukan menggenggam, hold, bukan menahan, begitu. Jadi harus tahu bahasa aslinya, oke? Jangan menahan aku artinya jangan menahan aku, jangan memegang aku artinya jangan menahan aku, antomai. Kalau kepada Thomas, sentuh ini, Vero. Amin. Terima kasih. Salam Pak Erastus. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak atas pelajaran-pelajaran firman yang Bapak sampaikan, ya saudaraku. Telah banyak menguatkan saya pribadi melewati lika-liku tantangan hidup sepanjang waktu. Ya, bukan waktu yang pendek saya hadapi atau saya alami. Sampai pada titik saya mengerti arti dari perjalanan hidup yang saya lalui. Puji Tuhan. Tidak sedikit pendeta saya bergaul, berkomunikasi ya. Tidak sedikit dengan pendeta saya bergaul dan berkomunikasi ketika masa-masa sulit saya jalani. Tetapi pada akhirnya saya berjumpa Bapak lewat Truth ID. Sehingga membuat saya kecanduan mendengarkan program-program dari Truth ID. Melalui pelajaran-pelajaran firman yang Bapak sampaikan, saya menyadari ada yang berubah dari cara berpikir saya meskipun belum maksimal. Sehingga suatu waktu saya dibilang radikal oleh suami saya. Juga dianjurkan jangan terlalu radikal. Tetapi saya tetap pada prinsip keyakinan yang saya dapatkan pelajaran-pelajaran firman melalui Bapak. Melalui ini saya mohon pencerahan lebih lagi tentang anggota masyarakat dan anggota keluarga kerajaan Allah. Di dunia akan datang dan atau langit baru, bumi baru. Yang sering Bapak ungkapkan di dalam khotbah pelajaran firman. Sesama Kristiani hanya berbeda denominasi, gereja tidak mempercayai tentang pemisahan perbedaan tersebut. Yang mereka percaya semua, orang percaya maupun non percaya akan menjadi satu bagian warga kerajaan surga. Tanpa ada golongan, masyarakat, dan keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Pak. Waduh, saudara. Kepada ibu ini, saya beritahu ya, saya akan mengkhotbahkan mengenai surga di Ekumene Bible Course. Nah, nanti akan saya kupas di situ. Pokoknya ada anggota keluarga kerajaan, ada anggota masyarakat. Ini pasti. Alkitab jelas menunjukkan. Nanti kita akan pelajari di pembahasan mengenai surga. Ikuti ya, Ekumene Bible Course. Usahakan saudara bisa menjadi anggota. Jadi bukan hanya mengikuti melalui Truth ID. Sebab kalau saudara hanya mengikuti melalui Truth ID, saudara hanya bisa mendapatkan sekali seminar, sekali pelajaran. Setelah itu saudara akan kehilangan. Kenapa? Karena setelah saudara mengikuti, maka tidak akan muncul lagi di YouTube untuk umum. Tapi harus mendapatkan link untuk bisa belajar ulang. Lagi pula untuk peserta Ekumene Bible Course, saudara akan memiliki waktu tatap muka dengan saya melalui Zoom atau live meeting. Atau melalui Zoom webinar. Oke, makasih ya. Oke, Ibu. Salam Pak Eras, sebelum bertanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras. Saya menjadi Kristen semenjak sudah sangat lama. Tapi baru benar-benar mengenal Tuhan dengan benar semenjak mendengar khotbah Pak Eras secara rutin dalam beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu saya sangat mengucap syukur atas berkat kebenaran firman Tuhan lewat khotbah Pak Eras. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membawa anak kita agar sungguh-sungguh kepada Tuhan? 2. Bagaimana cara agar kita betul-betul bisa melepaskan beban dan dosa, sehingga kita bisa hidup benar-benar efektif untuk Tuhan. Terutama beban dan kesalahan masa lalu yang harus kita pertanggungjawabkan. Baik, ini dari seorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Kalau sudah mengingat, kalau sudah menyentuh soal dosa masa lalu, lebih baik tidak usah saya sebut namanya. Begini ya, ini wanita. Ini dua pertanyaan berkaitan. Bagaimana membawa anak kita agar sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nah, itu tergantung kita. Kita harus berkualitas. Kita harus memancarkan terang yang kuat. Kalau hanya 10 watt, 100 watt belum bisa merubah. Harus 800 watt. Bagaimana caranya? Ya, melepaskan beban dan dosa. Bagaimana melepaskan beban dan dosa? Tekad.
Saudara harus punya tekad. Ini kuncinya, tekad, kehendak bebas kita. Liberum arbitrium kita, kehendak bebas kita. Sering orang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya bebas dari percintaan dunia, dari dosa. Nggak bisa. Itu tanggung jawab saudara. Tuhan memberikan sarana firman, pimpinan Roh Kudus, bahkan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tetapi nanti berpulang kepada masing-masing individu. Saudara sendiri yang harus mau meninggalkan beban dan dosa, bertumbuh dalam kebenaran melalui belajar firman, meditasi dalam doa, tidak bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan menentukan. Anda tidak bisa ditolong Tuhan kalau tidak bisa menolong diri sendiri. Imanmu tidak bisa ditumbuhkan kalau engkau tidak memberi diri ditumbuhkan melalui firman, Roh Kudus, dan karya Allah lewat setiap peristiwa hidup yang terjadi. Oke? Selamat berjuang ya, ses. Anak-anakmu akan selamat kalau engkau bisa menjadi teladan. Salam Pak Erastus, saya pecinta suara kebenaran Injil dan Pak Eras sudah saya anggap menjadi mentor saya. Terima kasih. Tapi Pak, saya bingung dan sangat terkejut ketika Bapak mengatakan bahwa Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Islam. Karena menurut Alkitab kan sangat jelas berbeda loh Pak. Alkitab hanya menulis Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel. Saudara, maksudnya itu sama. Allah yang esa sama-sama mengakui Abraham, sama-sama mengakui Adam dan Hawa dan seterusnya. Tapi jalannya beda. Jadi siapa yang sampai? Ya nanti kita lihat di langit baru, bumi baru. Jadi saya sangat terkejut ketika Bapak mengatakan bahwa Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Islam. Maksudnya sama. Tapi kalau jalannya tidak sama, ya enggak tahu siapa yang sampai nanti. Kalau kita kan mengatakan, oh aku yang sampai. Buat mereka, aku yang sampai. Ya sudah, jangan berkelahi, masing-masing menjalankan ibadahnya saja. Oke? Itu. Jadi sama enggak Pak? Maksudnya sama. Tapi nanti ada salah satu yang akan pasti tidak sampai. Bisa, ya kan? Jadi mana yang benar Pak? Ya nanti kita tunggu di pengadilan Tuhan. Jangan berkelahi dulu sekarang. Gitu loh Pak Awen. Ya. Di Injil Yohanes 17 ayat 3 tertulis inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu kenapa Bapak bisa mengatakan Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Islam? Itu kan menurut kita saudara. Menurut kita satu-satunya Allah yang benar itu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel. Dan Yesus yang diutus. Kalau mereka Allah yang esa, tapi yang diutus Muhammad. Maksudnya sama kan? Itu. Jadi beda Pak. Nggak beda, maksudnya sama. Karena orang-orang Islam juga mempercayai adanya Abraham, Musa, Nuh. Diakui juga. Mereka juga di dalam Al-Qur'annya juga mengatakan Injil dan Zabur. Tetapi mereka mempercayai jalannya itu melalui Nabi Muhammad. Kalau kita jalannya melalui Yesus. Gitu. Mana yang benar Pak? Ya, jangan berkelahi dulu sekarang. Biar masing-masing menjalankan ibadahnya. Allahnya beda dong Pak. Maksudnya sama. Tapi jalannya beda. Oke? Terima kasih. Tapi kalau saudara sebagai orang percaya, saya sebagai orang percaya, dan saya harus berkata dong, bahwa Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, dan jalannya satu, Yesus Kristus. Bagaimana yang lain Pak? Ya urusan orang, kenapa kita urusi? Oke? Kalau saya mengatakan sama, maksudnya itu harus tahu. Sama dalam arti dua-duanya mau menunjukkan kepada sosok tersebut. Kalau saya katakan, oh beda. Lah, lebih salah lagi saya kalau mengatakan beda. Karena yang dimaksud itu Allah itu kok. Ya kan? Oke. Apalagi kalau menyebut nama Allah, Elohi, Eloah, El juga sama. Jalannya yang beda. Dan kalau memang Allahnya sama, logikanya berarti saya harus pindah agama dong Pak. Loh, Allahnya maksudnya sama. Tetapi jalannya beda.
Kalau saudara mengaku Yesus jalan satu-satunya, ya jangan pindah. Kecuali saya bilang begini, saudara, Allahnya sama. Hanya beda kok jalannya, nanti sama-sama kita sampai. Itu saya salah. Ya, Anda boleh pindah. Tapi saya katakan tidak sama jalannya. Itu maksudnya. Oke? Ya, makasih. Oke, saudaraku. Salam Pak Eras. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman yang Bapak sampaikan. Saya sangat mengalami pertumbuhan dan perubahan pola pikir dan sikap sejak mendengar khotbah Bapak. Padahal saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak baru sekitar 6 bulan. Yang awalnya hanya sekedar ingin melihat-lihat dalam kesesatan Bapak seperti orang lain katakan. Dan ternyata khotbah Bapak sangat berbeda dari kebanyakan pendeta-pendeta pada umumnya. Hingga saya seperti merasa kecanduan untuk terus mengikuti pengajaran Bapak. Namun ada hal yang mengganjal di hati saya, Pak. Kebetulan saya staf full timer di salah satu sinode gereja yang di mana dulu Bapak bernaung. Gembala gereja saya sangat anti dengan Bapak, termasuk mencap Bapak sesat, dan sikap seperti ini juga diikuti para pelayan lain, walau tidak semua menunjukkan. Sehingga di satu sisi saya harus menyimpan rapat kalau saya rutin mengikuti pengajaran Bapak. Karena bisa saja saya dipecat, diberhentikan, minimal saya dianggap pengkhianat jika ketahuan. Saya bertumbuh ketika mendengar pengajaran Bapak untuk berani meninggalkan percintaan dengan dunia, dan di sisi lain pula, gereja yang dimana saya sebagai full timer tidak mengalami pertumbuhan, dan saya sangat prihatin dengan kondisi kerohanian jemaat. 1-2 kali saya pernah menganjurkan gembala saya untuk belajar teologi, bahkan untuk sedikit saja mendengarkan khotbah Bapak, tapi beliau menolak. Karena pada dasarnya gembala saya hanya meneruskan jabatan gembala dari almarhum suaminya dan tidak ada basic teologi. Tapi dia beralasan sudah cukup umur untuk belajar dan merasa puas dengan kondisi yang ada. Bagaimana saya menyikapi hal ini, Pak? Apakah saya harus keluar di tempat gereja ini? Maaf kalau terlalu panjang. Ini pernah saya baca ya. Aduh, terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya ya Pak. Saya tidak sebutkan namanya. Saya itu dicap sesat itu bukan hanya di Indonesia, saudara. Sampai keluar negeri. Pada bulan Maret tahun ini, sebelum COVID, saudara, baru mau ada COVID, saya ke Malaysia. Di Malaysia itu sampai ya satu perhimpunan gereja-gereja itu sepakat tidak menerima saya karena dianggap sesat. Ya, saya tidak tahu. Ini kabar burung ya, ada surat dari Jakarta atau siapa yang mengatakan jangan terima orang ini sesat. Sampai begitu, saudara. Jadi gedung besar yang disewa untuk KKR atau untuk seminar hanya didatangi yang dikunjungi sekitar 25% atau 30% atau 20%. Aduh, sedih sekali. Saya terus terang juga menjadi syok, saudara. Aduh, kok begini ya. Tetapi itu yang membuat saya koreksi diri. Dan saya lebih serius untuk membenahi diri. Saya hanya menunggu pengadilan Tuhan. Bagaimana saya bisa dikatakan sesat? Seperti dari Bapak ini, dulu satu sinode dengan saya. Saya ini dari gereja yang pada waktu itu saya sudah menjadi dosen, pengajar, ketua, rektor, ketua yayasan selama puluhan tahun. Dan saya kira mahasiswa-mahasiswa saya tahu saya bukan dosen abal-abal atau ecek-ecek. Ya, dalam prestasi akademi saya juga nilai saya baik. Sampai pada prestasi saya untuk meraih gelar doktor, saya mendapatkan indeks prestasi summa cum laude. Semua A+. Ya. Dan saya menjadi anggota namanya MPL, itu majelis ya, kalau di negara itu seperti MPR-nya gitu, saudara. Saya itu 4-5 periode, tidak pernah ganti, mewakili Jakarta. Pasti jelas kredibilitas saya selama puluhan tahun, jadi sudah 40 tahun kira-kira di gereja ini sejak remaja. Dan selama itu tidak ada orang bilang saya sesat. Kok mendadak saya ada satu dan lain hal harus membangun sinode GSKI lalu tiba-tiba menjadi sesat, saudara. Ya, saudara bisa menilai lah. Apalagi yang menilai ini orang tidak pernah sekolah. Bagaimana bisa?
Tetapi kita teduh, kita tenang, nggak apa-apa. Ya jangan kita tambah marah, nanti kita jadi ribut, kita nggak apa-apa. Ya oke. Jadi saudaraku, kalau Bapak ini ya bersetialah di situ, jadi berkat di situ. Jangan sebut-sebut nama saya dulu, tetapi khotbahkan kebenaran. Ya, jangan tinggalkan gereja itu dulu, jangan sebut-sebut nama saya, jadi berkat di tempat itu. Nah Bapak Ibu yang dari sejak episode 1 ini episode 30 sering mendengar ya pernyataan orang saya diubahkan, banyak. Dan ini bukan satu, ada yang lain yang berkali-kali mengatakan, sudah beberapa kali mengatakan saya mendengarkan khotbah Pak Era sebab saya dengar Pak Era sesat, ternyata malah mengubah hidup. Nah itu bagus kan, jadi bagus juga saya dipromosikan ya, puji Tuhan. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Shalom Pak Eras, saya dari Medan. Sebelumnya saya bertanya, saya sangat berterima kasih buat khotbah Bapak yang sangat memberkati. Sudah 2 tahun saya masuk ke GSKI Medan. Pertanyaan saya sangat pribadi Pak. Nah, ini pribadi bagaimana saya mau membacanya ya saudaraku. Jadi sebaiknya tidak saya baca saja yang ini, nanti saya belum membaca ini terus terang saudara. Nggak usah saya baca ya, karena ini agak pribadi. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini membaca ini kadang-kadang atau hampir selalu tidak saya persiapkan, saya langsung baca saja. Ya, apa yang saya pahami itulah yang saya sampaikan, ya tidak pakai basa-basi ya. Salam Pak Pendeta Rastus, saya mengikuti khotbah Bapak sejak 3 tahun yang lalu, yang sangat berbeda dari pengajar manapun. Jujur, pola pikir saya semakin berubah. Walaupun masih jatuh bangun Pak, tapi aku mau berjuang untuk tidak salah. Ya, seperti tadi pertanyaan Bapak yang dari gereja yang gembalanya anti atau tidak suka saya itu ya. Dan tadi dia bilang bahwa sedih lihat jemaat tidak berkembang. Iyalah gimana berkembang kalau kita masih percintaan dunia. Kita nggak boleh cinta dunia lagi ya. Salam Pak Pendeta Rastus ini. Ini sama ini. Mau berjuang, pola pikir berubah. Dan saya mau bertanya, orang tua saya sudah bercerai 8 tahun lalu. Saya putus sekolah di SD dan sekarang saya hanya bertani. Jangan pakai hanya kali ya, bertani itu bagus. Dan jujur saya kepahitan terhadap orang tua saya. Tapi saya juga tidak mau jadi anak durhaka. Dan saya harus bersikap bagaimana Pak? Dan jujur saya diubahkan oleh pengajaran Bapak Pendeta. Terima kasih Pak, boleh Bapak telah memikul pekerjaan Tuhan yang besar ini, kiranya dibukakan kebenaran dan menjadi penggubah. Terima kasih Pak ya, dari Manado. Kalau Bapak ngikutin khotbah saya, Bapak akan tidak mengalami kesulitan untuk mengampuni orang tua. Bahkan menjadi kebanggaan dan kehormatan kalau kita memikul beban orang tua di hari tua mereka, walaupun mereka tidak memuaskan, tidak menyenangkan kita. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Demi Tuhan, bagi Tuhan. Dan nanti Bapak waktu meninggal, dapat kemuliaan bersama Yesus. Jadi jangan pahit lagi, ampuni orang tua. Kalau Bapak tidak mengalami ini, atau saudara tidak mengalami kepahitan ini, belum tentu saudara bisa menangkap firman yang saya sampaikan. Kalau orang hidupnya nyaman, limpah, orang tua baik, ya, ekonomi baik, usaha maju, mendengar khotbah saya nggak nangkep atau nggak mau. Tapi saudara dengan keadaan ini memiliki hati yang siap menerima taburan firman. Jadi keadaan masa lalu itu kondusif atau kondusif itu suasana yang mendukung terlaksananya maksud tujuan tertentu yang baik. Jadi dengan kondisi ini saudara bisa mendengar firman Tuhan. Tidak masalah sekolah banyak SD. Tidak masalah jadi petani. Tetapi memiliki karakter Kristus yang membuat kita dimuliakan bersama Tuhan. Belajar mengampuni orang tua. Dan menerima mereka kembali. Membela mereka kembali. Itu yang baru indah. Puji Tuhan. Selamat berjuang Pak. Amin. Salam Pak Eras. Dalam keluarga besar saya yang semuanya beragama lain.
Saat ini saya adalah satu-satunya yang beragama Kristen. Di usia saya sudah menjadi Kristen. Sekarang saya berusia 60 tahun dan tinggal sendirian di daerah yang semuanya beragama itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bila nanti sudah waktunya saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, misal nanti jasad saya dikuburkan menurut adat mereka, agama itu. Apakah itu diperbolehkan? Tidak masalah. Kalau sudah meninggal itu saudara mau dikubur pakai cara apa juga tidak masalah. Ya, mau dikubur, mau dikremasi, tidak masalah. Jangan pikirkan itu. Ya, amin. Jangan pikirkan itu. Tapi kalau saudara ada yang punya kesulitan mengenai penguburan, hubungi saja Gereja Suara Kebenaran Injil. Pasti bela saudara. Pasti kami bantu. Oke, puji Tuhan. Ini masalah pribadi lagi ya. Tidak saya baca nih ya. Nanti saya akan tindak lanjuti sendiri, puji Tuhan ya. Salam Pak Era, saya sangat bersyukur karena melalui khotbah Pak Era sangat diberkati. Karena firman-firman yang Pak Era ajarkan itu yang selama ini sangat kami rindukan dan kami butuhkan. Terlebih baru saja saya melihat khotbah Pak Era melalui IG ya. Instagram judul persiapan new normal menghadapi akhir zaman ini. Hati saya entah saya tidak bisa mengatakannya. Jujur di dalam hati saya dan rasanya seperti obor yang membakar jiwa untuk berjuang supaya hidup suci dan melepaskan percintaan dunia. Walau yang saya rasakan jatuh bangun, frustasi sangat sulit, tapi itu harus diperjuangkan. Melalui SMS ini saya minta dukungan doa. Saya tahu terutama ini urusan langsung saya dengan Tuhan, tapi di hati saya rindu dukungan dari saudara seiman. Karena di satu sisi saya punya pergumulan dengan suami dan anak, masih belum seiman dengan saya. Terima kasih, semoga Tuhan semakin membawa Pak Eras lebih dalam, memberkati banyak. Ya. Untuk ibu ini Tuhan tolong ya, kami serahkan ibu ini dalam tangan Bapa di surga. Dalam tangan Tuhan Yesus, tolong ibu ini. Haleluya. Amin. Tolong Tuhan, kasihan dia. Ya. Oke. Salam sejahtera Pak Erastus. Pertanyaan saya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perwira Roma di Kapernaum mengasihi hambanya. Pada ayat 10 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya iman ini tidak pernah kujumpai pada seorang di antara orang Israel. Iman macam apa yang dimaksud Tuhan? Maksudnya begini saudara, orang kafir saja nih, orang Roma yang bukan orang Yahudi, bisa menaruh percaya kepada Yesus bahwa di balik pernyataan Tuhan ada kuasa. Ia mengakui, katakan sepatah kata Tuhan. Seperti aku kalau suruh orang sana, sini, orang nurut. Dia mengakui otoritas Yesus. Sedangkan orang Israel sendiri tidak mengakui otoritas Yesus. Mereka hanya melihat ini anak-anak tukang kayu. Tapi orang Roma ini mengakui dia ini penguasa. Nah itu. Jadi iman seperti ini tidak dijumpai oleh Yesus di tengah orang Israel. Oke, yang terakhir. Salam Pak Eras. Maaf, belum nih. Pertanyaan kedua, maaf. Pada ayat 12, anak kerajaan ini, siapa yang dimaksud? Orang Kristen atau orang Israel? Anak kerajaan itu bisa menunjuk orang Israel, bisa menunjuk orang Kristen. Jadi, nanti di akhir zaman, ketika ada pesta perjamuan domba Allah, ada orang-orang Israel yang tidak akan mendapat kesempatan bersama dengan Tuhan. Tapi juga bisa ada orang-orang Kristen yang juga tidak mendapat kesempatan karena tidak melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, menurut Bapak bahwa di surga tidak ada yang berbuat dosa lagi karena selama hidup di bumi ini sudah diadakan penampian, yaitu penggarapan Allah melalui segala peristiwa sehingga mengenakan kodrat ilahi. Bagaimana dengan mereka yang di luar Kristen yang masuk surga sebagai masyarakat biasa? Apakah mereka berpotensi untuk berbuat dosa? Tidak. Karena yang akan masuk kerajaan surga di antara masyarakat itu atau orang di luar Kristen itu orang-orang yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Sudah lewat screening. Bukan orang jahat. Bukan orang yang membahayakan bagi sesamanya. Bukan orang yang melukai sesamanya.
Hebat sekali. Dan satu lagi saya mau tambahkan, nanti di surga ada pemerintahan. Ada semacam pembinaan. Karena sebuah masyarakat. Nah ini saya khotbahkan nanti di tema surga dalam Ekumene Bible Course. Tuhan memberkati. Sola Gracia.